Bismillahirrahmanirrahim. Presiden Prancis Emmanuel Macron membayar uang senilai 10 juta euro dan membebaskan 200 tahanan untuk ditukar dengan seorang misionaris Prancis, Sophie Petronin, yang ditahan di Mali. Lalu dia menyambut kedatangan Sophie di bandara, tapi yang terjadi adalah Sophie Petronin yang 25 tahun menjadi misionaris di Mali dan ditahan oleh kelompok Islam itu ternyata telah mendapat hidayah Allah dan memeluk agama Islam serta mengubah namanya menjadi Maryam, dan itu pun baru diketahui di bandara setelah disambut dengan sedemikian hormatnya oleh Macron yang telah berkorban banyak demi kebebasannya. Presiden Perancis ini sering terang-terangan menampakkan kebenciannya terhadap Islam, dan baru-baru ini dia mengatakan bahwa Islam adalah agama bencana dan pembawa krisis. Namun melalui Maryam ini Allah Subhanahu wa taala permalukan dirinya di hadapan rakyatnya. Ini adalah pesan dari Nyonya Maryam Petronin, wanita kulit putih Prancis yang masuk Islam, kepada Presiden Prancis Macron. Wahai Tuan Macron, damai bagi mereka yang mengikuti petunjuk. Saya menerima bahwa Anda heran bagaimana Sophie Petronin, seorang wanita Prancis berkulit putih, seorang Kristen Katolik, telah berubah menjadi seorang muslimah setelah 75 tahun menjadi Kristen dan selama 4 tahun ditahan di antara umat Islam. Izinkan saya menyederhanakan segalanya untuk Anda, Tuan Macron. Ya, saya adalah seorang tawanan Muslim, tetapi mereka tidak pernah menyentuh saya dengan buruk dan tidak pernah memperlakukan saya dengan buruk. Yang saya dapati terhadap diri saya dari mereka adalah penghargaan dan penghormatan. Mereka bisa menawari saya makanan dan minuman, bahkan mereka mengutamakan saya dari diri mereka sendiri, dan mereka menghormati privasi saya. Tidak ada yang pernah melecehkan saya secara verbal ataupun fisik, dan mereka tidak menghina agama saya, tidak menghina Yesus, tidak menghina keduanya seperti yang Anda lakukan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak memaksakan Islam kepada saya, tetapi saya melihat dalam akhlak mereka orang-orang yang mensucikan diri dengan air dan berdoa kepada Tuhan, salat 5 waktu dan puasa di bulan Ramadan. Tuan Macron, orang Muslim di Mali memang miskin, ya, dan negara mereka memang miskin. Tidak ada menara Eiffel, dan mereka tidak tahu parfum Perancis kita, tetapi mereka adalah yang paling bersih dari kita, hati yang paling murni. Ya, mereka tidak memiliki mobil mewah dan tidak menghuni menara-menara tinggi, tetapi perhatian mereka di atas awan dan iman mereka jauh lebih tinggi daripada bangunan-bangunan yang ada di negara kita. Tuan Macron, pernahkah Anda mendengar pembacaan Al-Quran dalam hidup Anda saat mereka membaca Al-Quran dalam doa mereka saat fajar dan saat malam? Betapa indahnya bacaan, bahkan jika Anda tidak mengerti apa yang mereka lantunkan, dan tubuh Anda gemetar saat Anda mendengarkan mereka melantunkan firman Tuhan tersebut, karena mereka menghafalnya dengan hati. Kemudian Anda menyadari bahwa dalam pikiran bawah sadar Anda bahwa ini bukanlah ucapan manusia, melainkan melodi surgawi yang turun dari langit, dan Anda memiliki keinginan kuat untuk mengetahui arti dari apa yang mereka nyanyikan saat fajar dan mereka bacakan di malam hari. Tuan Macron, sudahkah Anda membuat satu sujud dalam hidup Anda untuk Tuhan dan membuat dahi Anda menyentuh tanah dan berbisik kepada Tuhan Anda tentang kekhawatiran Anda dan berterima kasih kepada Tuhan atas berkatnya seperti yang mereka lakukan? Pernahkah Anda merasakan kedekatan dengan Tuhan, dengan Anda dan kedekatan Anda dengan Tuhan? Tuan Macron, wanita mereka hitam seperti arang, tapi hati mereka putih seperti susu. Mereka memakai pakaian sederhana, tetapi di mata laki-laki mereka adalah yang paling cantik. Mereka tidak bergaul dengan laki-laki asing, mereka tidak mengganggu mereka, dan salah satu dari mereka tidak memasukkan seorang laki-laki ke dalam rumahnya tanpa izin dari suaminya. Mereka tidak minum alkohol, tidak bermain judi, dan tidak berzina. Tuan Macron, kaum muslimin di sana percaya bahwa semua nabi, bahkan Nabi Tuhan Yesus yang mereka cintai lebih daripada kita, dan ibunya Maryam, Mari, yang saya dinamai menurut namanya karena cinta dan penghormatan mereka yang besar terhadapnya dan posisinya. Tuan Macron, Anda mungkin bertanya kepada saya,
bagaimana mereka mencintai Kristus lebih dari kita? Saya menjawab Anda, ya, mereka mencintai Tuhan Kristus lebih dari kami, karena negara kami menumpahkan darah orang yang tidak bersalah atas nama Kristus. Negara mereka menjadi sunyi dan kekayaan mereka dijarah. Jadi kami menikmati barang-barang dari negara-negara Muslim, dan kami mengekstraksi opeti dari penguasanya dengan berbagai cara, dan kami memaksakan proyek komersial dan konsumen yang tidak berkembang pada mereka, dan menyebarkan hasutan di antara mereka, dan kemudian menjual senjata untuk membunuh satu sama lain. Tetapi kami tetap menganggap mereka teroris ketika mereka menyadari bahwa kami adalah terorisnya yang sebenarnya. Bukan mereka, tetapi mereka memperlakukan saya dan sandera lainnya dengan moral Kristus yang kami pelajari di gereja-gereja, tetapi kami tidak menerapkannya pada kenyataannya. Tuan Macron, kesimpulannya, saya tidak ingin mendeklarasikan Islam saya di Mali, sehingga saya tidak akan dikatakan telah masuk Islam di bawah pedang atau paksaan. Dan saya memutuskan untuk mendeklarasikan Islam saat saya bebas di tanah Perancis, untuk menyampaikan pesan Islam kepada jutaan orang Perancis dan Eropa dengan berbagai macam agamanya. Tuan Macron, ini adalah agama Islam yang kalian perangi siang dan malam. Ini telah menggerakkan hati saya dan memenuhi pikiran saya. Saya tidak lagi melihat Perancis dengan keindahan glamornya, Mali yang paling indah di mata saya. Saya bahkan memutuskan untuk kembali lagi ke sana. Tetapi setelah mengajak keluarga dan orang-orang yang saya cintai masuk Islam, karena saya ingin mereka merasakan manisnya apa yang telah saya rasakan dari penyembahan kepada satu-satunya Tuhan, yang untuknya tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Dan saya ingin mereka mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Tuan Macron, saya juga mengundang Anda untuk masuk ke dalam agama Islam, agama yang besar ini, yang merupakan pesan dari semua nabi dan rasul dari sejak zaman Nabi Adam, Nabi Yesus Kristus, sampai diakhiri dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan damai sejahtera bagi mereka yang mengikuti petunjuk para nabi.